Halo Sobat Data, selamat datang di Podstick, Podcast of Statistik. Kenalin, aku Tiara yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kalian pernah nggak sih kesusahan dalam mencari data, terus bingung mau konsultasi ke siapa? Nah, kalau di website BPS itu ada yang namanya Halo PST nih. Nah, kita akan membahas mengenai PST itu sendiri. Yang pasti aku tidak akan membahasnya sendiri, tetapi bersama narasumber keren kita, yakni ada Pak Arif. Halo Pak Arif. Halo, Sobat Data. Selamat pagi. Oke, Pak Arif, boleh perkenalkan diri Bapak kepada Sobat Data? Ya, perkenalkan nama saya Arif. Anggota tim Yanmas, Pelayanan dan Humas BPS Provinsi Jawa Timur. Kita tuh sering banget Pak mendengarin namanya PST. Apa sih Pak PST itu? PST adalah singkatan dari Pelayanan Statistik Terpadu. Ya, layanan ini dibuat oleh BPS Provinsi Jawa Timur yang digunakan untuk melayani kebutuhan data statistik secara umum, secara luas bagi masyarakat umum, terkhususnya bagi mahasiswa dan akademisi perguruan tinggi. BTW ada yang namanya tuh Halo PST itu kan Pak? Apa sih Pak Halo PST itu? Itu bisa diakses di website PST juga kah atau bagaimana? Halo PST adalah layanan yang ada di BPS juga yang digunakan untuk melayani masyarakat secara umum dengan gawe masing-masing melalui Zoom meeting, gitu ya. Nah, jadi Halo PST ini terinspirasi Mbak dari Halodoc yang ada di dokter ya, kita bisa milih dokter lewat aplikasi itu ya. Ya, jadi sama seperti Halodoc ya. Jadi di Halodoc itu kita bisa memilih kan, kita lagi sakit apa, kita memilih dokter spesialis apa, seperti itu. Nah, di Halo PST juga sama. Kita butuh statistiknya apa, kita bisa pilih dokter statistiknya apa sesuai dengan keahliannya, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, Halo PST itu lintas waktu, gitu ya. Jadi memang jadi di Halo PST itu kita bisa memilih jamnya kapan. Kita bisa antri dulu di sana, kita milih jam berapa, nanti kita dilayani jam berapa, gitu ya. Nah, untuk informasi Halo PST kita lakukan sesuai jam kerja ya, jadi jam 8 sampai jam 4 seperti itu. Nah, tapi bisa memilih optionnya, pilihannya jam 8 atau jam 9 atau jam berapa, sesuai dengan kelonggaran waktu adik-adik Sobat Data. PST itu kita bisa nggak sih melalui tanya jawab melalui PST itu sendiri? Jadi di PST itu kita bisa berkonsultasi. Jadi di PST itu formatnya bukan hanya cuma melayani permintaan data, tetapi juga ada konsultasinya. Jadi di sana selain ada data yang disajikan, juga bisa berkonsultasi. Data ini cocok nggak sih untuk skripsi saya, gitu. Data ini sesuai nggak untuk penelitian Bapak Ibu dosen, seperti itu. Jadi konsultasi itu sepertinya lebih mendominasi layanan kami daripada datanya. Datanya sih adalah layanan utama, gitu. Tapi konsultasi adalah layanan yang tidak bisa kita sampingkan ya selain data. Jadi mengikuti dan menyertai. Berarti PST ini kita bisa tanya jawab langsung, cari-cari data juga ya Pak. Nah, di jam berapa aja sih Pak kita bisa mengakses website PST ini? Jadi kalau website PST kita buka 24 jam ya karena website ya. Tapi untuk layanannya kami buka jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore tanpa istirahat. Apakah kalau kita mengakses website PST ini tuh berbayar nggak sih Pak? Apa gratis? Jadi untuk informasi juga bagi Sobat Data, website BPS Provinsi Jawa Timur terbuka 24 jam. Untuk mengaksesnya tinggal langsung masuk ke laman jatim.bps.go.id. Kemudian Sobat Data bisa melihat data-data yang ada di sana, bisa mengunduh publikasinya, bisa melihat tabel statis maupun tabel dinamisnya, dan bisa mendownload, ini yang paling penting ya. Jadi data di website itu bisa didownload secara gratis, free, tanpa harus membuka akun, tanpa harus berbayar, gitu ya.
Jadi langsung bisa unduh dan download. Dan jangan lupa Sobat Data, ini ada juga website BPS Provinsi Jawa Timur, ada versi mobilenya. Jadi bisa di-download via gawai adik-adik sekalian gitu ya. Jadi untuk buka website bisa dari rumah lah, dari rumah atau dari kampus, ketika sedang lagi di kantin mungkin bisa sekalian buka lewat gawainya masing-masing gitu. Jadi tidak hanya scroll-scroll media sosial yang lain gitu ya. Iya, jadi kita bisa, kalau lagi nganggur kita bisa open PST nih, nggak hanya scroll TikTok aja gitu. Terus nih Pak, kalau saya lihat ya Pak, di standar pelayanan BPS itu kan ada produk statistik berbayar. Itu apa sih Pak maksudnya? Apakah berbeda dengan PST ini? Jadi di PST itu punya 4 standar pelayanan. Yang pertama perpustakaan, yang kedua konsultasi statistik, yang ketiga produk statistik berbayar, yang keempat rekomendasi statistik. Jadi perpustakaan bentuk fisiknya, infrastrukturnya ada di BPS Provinsi Jawa Timur di Jalan Gendang Sari Industri nomor 4344 Surabaya. Untuk konsultasi statistik bisa dilakukan di sana juga setelah mengunjungi perpustakaan. Terus kemudian untuk yang produk statistik berbayar itu ada di silastik.bps.go.id. Nah, nanti di sana teman-teman Sobat Data bisa mendapatkan data-data yang tidak ada di website BPS Provinsi Jawa Timur. Data-data apa aja itu? Gitu. Sebenarnya di BPS ini kami berikan semua data ada di website BPS Provinsi Jawa Timur. Tetapi ada data-data yang belum dijadikan indikator, belum ada agregasi, belum ada konten rumus, belum ada asupan-asupan yang lain, jadi masih asli gitu ya. Itu yang kita namakan data mikro. Nah, di Silastik itu isinya adalah data-data mikro itu, yang artinya data-data yang belum ada sentuhan-sentuhan metodologi, sentuhan-sentuhan rumus gitu. Jadi kan ada data yang berbayar, ada yang enggak. Terus ada juga nih Pak yang namanya data 0 rupiah. Itu apa sih Pak data 0 rupiah ini?